Tuhan, apa yang saudara saksikan, saudaraku, Roh Kudus itu adalah kekuatan kuasa buat gereja. Ada banyak orang tidak mengerti, saudaraku, siapa dan apa pekerjaan dari Roh Kudus itu. Saudaraku, bayangkan kalau di rumah sakit tidak ada power. Di rumah sakit ini sekarang tidak ada lampu, mati semua saudara. Apa yang terjadi? Orang yang mau dioperasi tidak jadi dioperasi. Orang yang sakit saudaraku tidak jadi diperiksa. Bayangkan kalau nggak ada power, nggak ada elektrik. Beberapa tahun lalu di New York, saudaraku, di Manhattan ada mati lampu selama berapa jamnya? 2 jam ya? Mati lampu saudaraku. Pemerintah New York, Manhattan, di New York City saudaraku, ketakutan. Takut apa? Takut jarahan. Kenapa? Nggak ada power. Bayangkan kalau gereja tidak ada power. Kalau gereja tidak ada Roh Kudus. Roh Kuduslah itu kekuatan dari gereja. Gereja mengalami kematian, men. Kita perlu Roh Kudus, amin. Jadi apa yang saudara saksikan itu adalah sentuhan dari Roh Kudus. Amin. Mungkin Anda bengong, ngapain tuh? Ngapain? Enggak saudaraku, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita harus menikmatinya juga, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saya berjanji minggu lalu saya ada di New Jersey. Saya dapat telepon minggu kemarin, beberapa hari lalu. Rupanya kami sewarna, saudaraku. Gembala di New Jersey sementara memberitakan tentang kasih karunia, dan beliau ingin supaya beliau juga mendengarnya. Jadi saudaraku, minggu ini beliau belum ada, nanti bulan depan baru ada. Jadi diundur, saudaraku, jadi bulan depan saya akan melayani. Saya belum tahu jelas kapan, tapi di bulan depan melayani, memberikan pesan Tuhan tentang kasih karunia. Puji Tuhan. Tapi saudaraku, memang semua dalam rencana Tuhan. Saya juga ingin mendengarkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Biar bahasa Jermannya kanino, mardia cabai rawit, saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, seorang hamba Tuhan yang saya melihat punya hati, saudaraku, untuk suatu pekerjaan Roh Kudus yang progresif. Ya, saudaraku, ada hamba Tuhan yang tidak terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus yang semakin mendahsyat hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya ingin mengundang our sister perkenalan posisi Puji Tuhan, evangelis. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang Allah percayakan dalam hidup saya. Minggu yang lalu saya itu ada punya rencana mau ke Times Square Church untuk berbicara dengan seseorang, karena dalam rencana saya ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Dan saya lihat gereja Times Square ini ada dia punya organisasi yang bikin itu mau kasih makan anak-anak. Mereka sementara dalam daftar mereka memberi makan anak-anak itu di 20 negara. Dan saya bilang gini, oh kalau begitu saya punya visi udah jalan, saya mau join dengan mereka. Karena saya sudah ngomong dengan salah satu pengurus, dia bilang kamu ketemu aja orangnya. Dan waktu saya mau berangkat saya mau jalan, om saya dari Poso telepon saya lagi asik telepon karena kalau mau turun di subway kan udah putus ya.
ya Ivon sama Lucky lewat, saya bilang, saya ikut kamu aja deh. Nanti pokoknya selesai kebaktian saya ke Times Square. Ini di luar jadwal saya tidak datang di sini supaya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, atau saya bilang, Bruce saya bisa kesini. No, tapi ini adalah waktunya Tuhan bagi saya dan bagi saudara untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mempercayakan saya, dan terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani saudara pagi hari ini. Saudara, waktu saya masuk di gereja ini, saya duduk dengan Mama Jane di paling belakang, dan Mama Jane ini anak bilang, duduk di muka Jo, tunggu, saya nanti pindah tapi belum sekarang. Saya setiap kali saya ada sesuatu dalam saya bertindak itu ada alasannya. Waktu saya berdiri mau taruh jaket saya lihat ini, walk by faith not by sight. 2 Korintus 5 ayat 7. Ini saya ambil di belakang. Saya bilang, oh ini sangat cocok dengan firman Tuhan. Saya akan bicara tentang iman, karena itu yang telah saya alami tahun kemarin. Dan saya sudah share, saya punya pengalaman hidup yang saya tidak bisa ceritakan dengan bahasa saya. Saya bilang sama Pastor Polke, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Nah, kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 38. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 38. Kalau sudah dapat kita akan baca Ibrani 10 ayat 38. Oke, kita akan baca Ibrani 10, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, dipersilakan duduk. Saudara, firman Allah ini berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah ini ditulis dalam Alkitab ada 4 kali. Di dalam Habakuk 2 ayat 4, New King James dia bilang orang benar itu akan hidup. Orang benar itu hidup oleh percaya. Percaya itu berarti iman. Dan di dalam Roma 1 ayat 17, orang benar itu akan hidup oleh iman. Galati 3 ayat 11, orang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, apa sih pengertian iman itu? Saudara sudah tahu, iman itu kan percaya kepada sesuatu kita tidak lihat dan kita percaya itu akan jadi. Itu basicnya ya, dasar dari iman itu. Tetapi saya akan membawa saudara masuk di dalam bagaimana saudara hidup berkemenangan di dalam iman. Kita boleh bicara iman, saya punya iman, saya orang percaya. Setiap hari Minggu saya datang di gereja. Itu belum menjadi ukuran. Tetapi Allah akan membawa setiap gereja Tuhan untuk masuk di dalam level yang lebih tinggi, menikmati iman itu. Ada banyak orang berkata, Joen kamu lihat di luar sana, itu orang yang tidak ke gereja, dorang itu diberkati. Saya bilang yes, dorang diberkati karena mereka bekerja keras. Tetapi iman itu adalah sesuatu kasih karunia Tuhan yang dia berikan di dalam hidup kita. Itu beda loh, perbedaan antara orang benar adalah kita semua yang datang di gereja, kita sudah dibenarkan ya. Tetapi orang yang sama sekali tidak tahu Tuhan dan kita lihat hidup mereka kayak wah lebih dari kita. Iya kan?
dengan segala apa, itu hasil upaya mereka. Karena Tuhan, Alkitab juga bilang kalau kamu rajin ya kamu dapat upah kan. Orang yang bekerja itu hukum tabur tuai, itu bukan cuma untuk orang dunia dengan orang percaya juga. Semua itu berkat general. Saya terima sinar matahari pagi, orang tidak percaya juga terima karena mereka itu ciptaan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang spesifik dalam hidup orang percaya, bahwa hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sesuatu yang mustahil bagi orang yang tidak percaya. Masa iya sih? Masa Tuhan bisa bikin sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Saya bilang yes, Allah sanggup. Dari tidak bisa menjadi bisa, Allah sanggup karena Dia yang ciptakan saya. Nah saudara, saya ada satu kesaksian yang saudara, kesaksian ini saya alami. Saya bukan seperti orang di pasar 45 yang jual obat. Beli ini obat harapan sembuh. Tapi dia tidak pernah coba itu obat itu. Tapi saya bisa bicara tentang pengalaman tentang iman ini karena saya mengalami dan saya hidup di dalam step by step dengan iman. Nah, saudara, mengapa saya dan saudara harus memiliki iman? Saya mau tanya, kenapa sih kita harus punya iman? Kita harus punya iman. Setiap orang percaya harus punya iman, karena tanpa iman saya dan saudara tidak bisa menghampiri Tuhan. Firman Allah berkata kita punya keberanian untuk menghampiri Allah karena kita punya iman. Nah saudara datang di kebaktian, datang di gereja karena saudara punya iman. Kalau saudara tinggal di rumah ya lain. Tapi karena saudara punya iman, saya mau ke gereja karena saya ingin diberkati. Bukan cuma kita mengharapkan berkat jasmani ya saudara. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah berkat rohani yang kita rasakan. Saudara, suatu saat duit yang saudara miliki tidak akan bisa menolong saudara. Kesaksian saya bilang sama Tante Grace di New Jersey. Waktu saya sakit, yang saya miliki tidak berguna lagi. Sudah di rumah sakit kan, yang ada saya cuma bisa bawa saya punya Alkitab. Cuma itu. Karena saudara mau bawa duit juga bermilion dolar di rumah sakit buat apa? Saudara tidak akan nikmati, cuma tidur di tempat tidur, tunggu itu nurse datang tes darah apa semua. Di situ saya punya pikiran, oh Lord God, Jesus, apapun yang saya miliki ternyata tanpa Tuhan saya nothing. Di situ Allah mulai ingatkan saya, Joanne, itu kasih karunia Tuhan itu bukan dari hasil uang yang kamu miliki. Kebahagiaan bukan karena kamu punya duit, tetapi karena kamu memiliki saya. Saudara, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang sama Om Polko bilang begini, itu cuma karena kasih karunia. Karena waktu saya sakit, mau pakai baju bagus aja udah gak bisa. Saya itu tinggal, Ivon tahu saya datang di New Jersey dengan baju yang orang Cina suka pakai di kampung kamu yang papu-papu itu yang pakai tali. Karena saya gak bisa pakai baju yang, saya bilang, saya punya baju yang tidak seperti saudara ya, maksudnya ya tidak bagus-bagus banget, tapi ada baju yang layak untuk dilihat kelihatan bagus. Tapi saya tidak bisa pakai lagi, karena gak bisa saudara, dalam keadaan seperti itu. Nah di situ saya punya pikiran, oh benar Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Itu kejadian 16 Agustus tahun lalu waktu saya sakit di tempat kerjaan. Aduh itu benar-benar deh. Nah berlanjut dengan itu saya dibawa Tuhan dengan cara Tuhan. Aduh saudara, itu perasaan itu selama 3 bulan seperti diperas. Dan saya bilang sama Om Polka, itu saya tidak pernah alami seumur hidup. Ini perasaan ini yang saya alami, sesuatu yang Tuhan bawa saya kepada hal-hal untuk mengalami supranatural, mujizat yang supranatural. Saudara, kalau saudara menerima kesembuhan dari dokter itu biasa, memang Tuhan pakai tangan dokter. Tetapi yang saudara langsung merasakan itu sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh siapapun di dunia ini.
Hanya karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya dan saudara harus memiliki iman. Uang saudara, kekuatan saudara, saudara tidak bisa berbuat apa-apa di saat kita terpuruk. Orang selalu berkata, oh Tuhan adalah gembala yang baik. Saya selalu dengar, karena dia bawa saya di padang yang berumput hijau. Nah sekarang, saudara berani nak bilang Tuhan gembala yang baik kalau dia izinkan saudara ada di lembah kekelaman? Saudara, 3 bulan saya ada di dalam lembah kekelaman. Saya bilang, dokter bilang, anak semua mati. Tapi saya bilang, no, saya perkatakan dengan iman, God not finished with me yet. Saya bilang begitu. Karena, tapi itu perkataan itu datang terus tiap malam. Saya itu duduk saya bersender di dinding, saya bilang, Lord Jesus, itu doa bukan lagi doa biasa-biasa. Udah berguling, udah berdiri, pokoknya udah acting doanya. Saya berdoa dalam bahasa Indonesia, Tuhan jawab saya dengan bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Inggris, dia pakai itu bahasa Inggris. Saya bilang dengan bahasa Manado, Tuhan sunyak mau lihat pak kita. Tuhan bilang, kita lihat pengana Joen. Aduh, di situ saya bilang bukan main luar biasa. Tuhan ini ada sense of humor ya. Seperti saya dan saudara. Dan waktu kejadian itu saudara, Oktober tanggal 31 ya. Waktu ada Hurricane Sandy itu luar biasa. Saya sakit, mama saya sakit. Saya terima itu, mama saya udah hampir mau pergi. Udah, orang kampung bilang, teke oka maka ampet. Kurang sadiki. Saya bilang, saya bikin deal dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini lutut udah lemas saudara, mau berdiri udah. Waktu saya lihat itu, saya bilang, tidak. Di dalam hati timbul iman, saya punya Tuhan hidup. Saya naik ke atas dan saya berdoa, itu air mata udah keluar. Tuhan, kembalikan mama saya right now. Itu saya bilang, sekarang Tuhan, saya tidak mau tunggu besok, detik ini. Waktu saya berlutut, saya angkat saya punya tangan, saya bilang, Tuhan, ibu saya seperti Raja Hizkia, bolehkah saya meminta kemurahan Tuhan untuk Engkau memperpanjangkan umur. Tidak ada orang yang ada di dunia orang mati akan memuji Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup, saya bilang begitu. Saya perkatakan itu Mazmur. Dan waktu saya berdoa, saya sudah berhubungan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, boleh enggak kita mau jama Tuhan punya jubah? Ini yang saya belum pernah alami seumur hidup saya. Itu hari itu, saya di dalam alam roh itu saya lihat itu putih kayak turun begini. Dan waktu saya pegang, saya punya lutut itu jadi kuat. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya perkatakan dengan iman, kesembuhan dan kehidupan ada di dalam kehidupan orang tua saya. Waktu saya turun ke bawah, saya tanya sama adik saya, mama saya sudah baik. Dan saudara, di situ iman saya semakin bertambah. Saya bilang, I never give up Lord God. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan berhenti even though Tuhan sudah jawab saya punya doa. Saya akan tetap tinggal di dalam iman. Rasa bergantung saya kepada Tuhan, kalau ada istilah 200%, saya akan lipatkan 200%. Saudara dan saya harus memiliki tingkatan iman yang sedemikian. Karena kita tidak tinggal di sini, Tuhan bawa saya dan saudara naik level, bukan cuma kita cuma suka tinggal di di tangga yang pertama. Bagaimana saudara bisa lihat itu pastori di atas cuma tinggal di muka pintu? Iya kan? Pastor buka tuh pintu, enggak mungkin pastor mau ambil saudaraku angkat bawa di atas. Enggak, saudara yang bertindak naik di tangga kan, sampai di atas. Begitu dengan iman, Tuhan sudah bilang, ini kita kasih dia punya formula dasar. Itu formula dasar apa? Firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran berita-berita dunia yang bikin saudara takut? Pendengaran dari gosip-gosip orang yang bikin saudara jadi lemah? No, pendengaran dari firman Tuhan yang hidup. Saudara, kalau kita taruh firman Tuhan, kalau kita perkatakan firman Tuhan, maka firman itulah yang menghidupkan saudara. Saya bilang sama Ompolko,
dikirimnya firman maka sembuhlah. Iya, saya perkatakan itu firman Tuhan tiap hari. Om Polko sampai bilang begini, aduh Joen luar biasa ngana punya pengalaman. Saya bilang pastor ini enggak gampang. Nyana cuma sama kasih keluar perkataan. Oh no, saya alami saudara itu seperti saudara mengalami itu masa-masa di mana saudara diperas oleh Tuhan. Itu sesuatu yang tidak gampang. Dan kalau saudara mau memberi diri kepada Tuhan, maka dia akan menuntun saudara pada kebenaran, datang pada kebenaran. Saudara yang kekasih, mengapa kita harus memiliki iman? Karena iman ini akan membawa kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Dan apalagi saudara, apa itu iman saudara? Orang bilang iman, ya cuma orang Manado bilang, ngana boleh bicara tuh iman. Mar, ngana pernah hidup enggak dengan iman? Satu saat, bisa bulan November, Mami Anfa lagi kumat istilahnya. Wah, tiba-tiba saya punya tangan udah ambil telepon. Saya mau telepon orang-orang ini. Tuhan bilang begini, Joen, bukankah ngana punya power untuk berdoa buat orang tuamu? Saya bilang, stop, lepas itu telepon dan masuk di kamar, ngana yang pergi. Oh Lord God, wah, luar biasa Tuhan ini. Saya bilang, iya dong Tuhan, kita sunyak mau telepon, kita mau datang dengan Tuhan. Dan di situ saudara, di setiap kali saya berhubungan dengan Tuhan, ada mujizat yang terjadi. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, ada mujizat terjadi. Disitulah saya punya rasa mengenal Tuhan itu bukan mengenal apa dari kata orang. Oh orang bilang, tuh Tuhan Yesus itu hidup. Oh orang bilang, orang sudah jadi Kristen tapi cuma dengar. Tuh orang bilang itu, orang cuma dengar orang punya kesaksian, orang tidak pernah alami apa sebenarnya itu hidup dengan Tuhan. Tetapi waktu saya mengalami bagaimana hidup itu dengan Tuhan, saya bilang benar, aduh Tuhan, ini luar biasa. Saya tertawa, saya menangis. Tuhan itu dekat. Kemarin waktu saya berdoa, dia datang hampiri saya dan bilang, Joen, kamu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saya bilang, yes Lord, saya percaya. Saudara, kalau saudara akan mendengarkan suara Tuhan, saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Melekat kepada Tuhan, jangan melekat kepada hal-hal duniawi. Saya bilang itu semua akan, saya bilang sama Tante Grace, semua yang dicari manusia yang tidak berdasarkan dengan apa yang dikatakan Tuhan, itu akan jadi abu. Saya bilang, karena kita melekat sama Tuhan, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan bukakan. Banyak hal yang luar biasa Tuhan akan bukakan. Nah, apa iman itu? Iman adalah memperlihatkan satu-satunya bahwa cuma Allah yang bisa tolong saya. Karena dia yang ciptakan kita. Jangan taruh pengharapanmu kepada, kadang orang bilang, kita mau call Pastor Semi. Kasih semua tuh pengharapan sama Pastor Semi. Nah apa-apa saudara, Pastor Semi gembala saudara. Tidak apa-apa. Tetapi kalau tujuan saudara karena mau minta tolong sama Pastor Semi, sudah keluar dari motivasi tidak berharap 100% kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah menerima pertolongan dari Tuhan. Karena pertolongan itu cuma datang dari Tuhan. Dia pakai hamba Tuhan sebagai tools, alat. Tetapi pertolongan, jangan orang bersandar di alat loh saudara. Bersandarlah kepada Tuhan dan saudara akan diberkati. Tapi bukan saudara bilang, oh itu Joenda bilang gak usah bersandar Papa. No, bukan, maksud saya ya saudara jangan sampai saudara salah mengartikan. Kita tetap respect kepada hamba Tuhan ya, kita punya gembala. Tetapi jangan oh ada kan kayak di Jakarta, oh mesti pipa gembala apa-apa gembala. It's okay, enggak apa-apa. Saudara pergi ke gembala berarti saudara percaya gembala saudara. Tetapi ada satu saat Tuhan akan menguji rasa percayamu, hanya engkau dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan. Nah, saudara memiliki iman, saudara dengar dari firman Tuhan kan? Nah, saudara saya mau kasih gambaran kepada saudara, itu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya pelajari pelita ini, pelita itu kalau saudara pegang itu kan pelita kecil ya, Bro Semi sudah lihat kan gambarnya. Dia cuma kecil dan dia punya saudara berapa
radius berapa kilometer si pelita itu akan menerangi perjalanan saudara. Itu mungkin cuma saya berdiri di sini, saya pegang pelita, mungkin ada 1, 2, 3 langkah kaki kita yang kecil ini, langkah yang kecil ini. Cuma saya berpikir kenapa Tuhan ini mengumpamakan firman Tuhan itu seperti pelita. Kenapa Tuhan nak bilang Petromax? Petromax kan lebih jauh, dia punya jangkauan cahaya kan? Atau ini Petromax saudara nak tahu ya? Tahu, siapa yang tahu Petromax di sini? Lampu gas, semua tahu, orang Indonesia tahu. Kita hidup di zaman juga listrik belum ada kan ya. Nah, apalagi saya dari kampung, dari orang bilang enggak ada di peta itu dia kampung itu. Nah, dan saudara, saya berpikir, atau kenapa bukan lampu merkuri yang Tuhan bilang? Firman Tuhan itu seperti lampu merkuri yang bisa terangi berapa radius kilometer dari tempat itu lampu itu ada. Kenapa? Saya pikir-pikir, Tuhan, kenapa firman Tuhan itu diupamakan seperti pelita? Siapa? Pelita kan cuma jarak yang pendek. Ternyata Tuhan mau saudara tetap bawa itu pelita. Saudara tidak pernah tahu di depan saudara itu gelap. Saudara, masa depan saudara yang saudara bilang hari esok saudara tahu ada di tangan Tuhan. Tetapi hal-hal yang akan jadi yang datang besok sebentar pun saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pelita, kalau kita punya pelita ini ibarat itu firman Tuhan harus melekat. Melekat begitu dalam hidup kita. Setiap kita berjalan kita tidak akan kehilangan arah karena itu pelita ada di tangan kita. Di muka sana gelap sekalipun pekat dunia ada di depan sana. Tapi kalau kita punya pelita, kita tetap punya rasa confidence, percaya diri. Kita kok punya firman Tuhan, kita tidak usah takut. Saya punya firman Allah, saya tidak akan takut. Karena pelita itu ada di dalam hidup kita. Pelita itu ibarat iman kita. Saudara tidak akan bisa mendapatkan iman saudara bertumbuh kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara tidak akan bisa mendapatkan iman saudara itu bertumbuh kalau saudara tidak pernah dekat dengan Tuhan. Datang di kaki Tuhan berdoa. Tidak saudara. Saya punya pengalaman. Hampir 1 tahun saya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dalam arti kata saya yang suka berdoa, saya cuma berdoa 10 menit karena saya harus keluar dari rumah jam 4 pagi sampai pulang saya sampai jam 12 karena saya harus naik train untuk berangkat kerja. Dan itu suara tiap hari datang, Joen sobagini ngana pe hidup. Iya benar, kalau Tuhan cinta saudara, kalau saudara Tuhan tahu saudara itu Tuhan punya anak, dia akan ingatkan. Saya itu orang Jawa bilang mbalelo. Tuhan tahu kok kita ada berdoa, dan kita pe mama dan papa berdoa for kita. It's okay. Apa-apa. 1 tahun begitu terus. Saya rasa saya sudah mulai kering saya punya rohani. Saya baca Alkitab bukan sekedar karena saya mau, tapi karena rutinitas. Saya tidak jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup saya. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup saya. Sampai saya jatuh sakit, Tuhan buka baik-baik itu mata. Karena solia itu. Apa? Dan saya tidak bisa berharap pada ibu saya, Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya saya yang datang berdoa. Bukan berharap orang tua doain saudara. Atau doain saya. No. Iman itu tergantung dari rasa maumu datang kepada Tuhan. Bukan, ya Om Beni, Tante Yanti ya dalam keluarga berdoa kan. Tetapi kadar iman itu bukan karena Tante Yanti mungkin bicara, soalnya nak stoja berdoa ini atau baku tegur, it's okay nah. Tapi kadar imanmu itu engkau yang tentukan sendiri, iya kan? Bukan orang lain. Saudara aja yang datang di gereja ya. Nah, datang di gereja terima firman Tuhan. Ada orang yang datang di gereja, dia bilang, aduh tuh pendeta mau bawa tuh firman Allah itu. Terima jo dengan senang hati. Karena firman itu akan menjadi rema. Jangan cuma jadi logos. Oh, kalau jadi logos ya sama orang boleh baca ini firman Tuhan ini cuma sama dengan buku cerita biasa. Tetapi kalau benar-benar kita alami firman Allah itu, dia hidup di dalam hidup kita, maka firman Allah itu akan membawa saudara lebih naik, lebih naik. Bagaimana mau terbang sama yang lagu bilang tadi? Sedangkan orangnya tidak punya sayap. Iya kan? Mau terbang bagaimana? Saudara punya sayap itu
Sayap itu firman Tuhan bilang itu sayap burung nasar, itu firman dan Roh Kudus. Bagaimana saya mau terbang kalau saya tidak punya firman Allah? Bagaimana saya mau terbang kalau saya tidak punya Roh Kudus? Saudara, kalau saudara belum dipenuhkan Roh Kudus, minta. Kasih lembut tuh hati, Tuhan, I really need you. Saya perlu itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, hanya Roh Kudus itu yang bisa mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Suatu kali saya mau jalan. Saya mau pergi ke suatu tempat. Dan itu suara bilang, Joan jangan pergi sekarang. Saya lawan. Waktu something happen terjadi dalam hidup saya baru sadar. Ini karena saya mbalelo kabal. Orang Jakarta, Manado bilang. Mbalelo ya, orang Jawa bilang. Dibilangin jangan pergi, lu pergi juga. Nah lo. Jadi tidak bisa salahkan Tuhan loh. Kadang orang percaya bilang begini, "Kenapa Tuhan kasih biar pak kita? Kenapa Tuhan ya nak tolong pak kita?" Balik di hati jangan tanya Tuhan, tanya dulu diri sendiri. Aduh, kita kata Tuhan dah bilang jangan di situ, kita pergi. Iya kan, ibu-ibu yang dari Jakarta ngerti enggak? Ngerti kan ya? Oke, Roh Kudus akan kasih saudara mengerti. Nah, saudara, waktu saudara mulai melangkah di dalam rasa percaya saudara, ada berkat-berkat yang ikut dari belakang. Jangan harap saudara bilang, saya pergi gereja supaya saya diberkati finansial. No. Pertama yang saudara harap, saya datang untuk bertemu Tuhan. Dan lain-lain itu akan ikut di belakang saudara. Jangan saudara pikir, oh kita kok datang di gereja, kita kasih kolekte supaya kita hidup diberkati. No, pemberian saudara itu karena iman saudara memberi. Kasih karunia saudara memberi, bukan karena saudara kita kasih begini Tuhan kasih begini. Saudara, enggak usah baku matematika dengan Tuhan. Tuhan lebih jago matematika dengan kita. Iya kan? Kalau orang perhitungan dengan Tuhan, Tuhan juga perhitungan dengan kita. Dia bilang, tak mau bilang pangana. Sekarang tak mau tanya. Itu nafas yang kita kasih, enggak usah juga, kita enggak mau minta 1 tahun punya. 1 jam jo. Saudara bayar itu oksigen. Kontorang cuma istilahnya cuma kerja hari Senin, hari Kamis minggu depan baru terima paycheck. Saudara le overtime lagi sampai pagi, nak mau dapat bayar tuh 1 jam oksigen itu Tuhan nak kasih. Bukan oksigen sama dengan dokter-dokter ya kasih, itu orang boleh bayar, itu insurance yang bayar. Tapi yang pure itu saudara nak bisa bayar. Iya kan? Gerakan jempol saudara aja nak. Kalau Tuhan bilang, tak saya berhenti, kurang mau begini terus. Nah, saudara, nikmati itu kasih karunia Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan bilang, oh kita kok karena kita hebat, kita bisa beli ini, kita bisa kasih ini, kita bisa punya ini, karena kita kerja. Nggak apa-apa. Tapi saudara, kalau saudara merasa hebat, saat saudara itu berkata, Tuhan, I surrender all. Itu kekuatan saudara. Itu kekuatan saudara. Satu kali teman saya bilang, Joan, kemana so pulang? Anak bilang pak kita. Kamu kasih sadiki katanya. Saya bilang begini dalam hati. Saya hidup oleh percaya bukan melihat. Dalam hati saya itu perkataan keluar. Tapi lagi di telepon ini, dan saya jalan. Saya pergi ke konser buat cari dana ini Child Cry. Saya ikut itu acara itu. Pulang selesai acara saya ke kamar mandi cuci tangan. Karena waktu itu kan flu lagi, hari-hari itu flu. Jadi saya mau cuci tangan karena kan kita jabat tangan dengan orang. Saya mau cuci tangan nanti lagi mungkin ada dia punya. Iya kan? Nah saya cuci tangan, ketemu dengan istri dari associate pastor. Terus dia tanya, kamu senang dengan acara tadi? Oh iya saya suka. Itu lagu, itu saya bilang itu lagu-lagunya memberkati saya karena mereka tulis itu buat untuk Tuhan dan untuk ya kemanusiaan lah. Dan dia bilang, oh kamu dari mana? Dia pikir saya orang Filipina. Kamu orang Filipina ya? Oh enggak, saya ini orang Indonesia. Tapi pulau saya dekat dengan Filipina, jadi mungkin kita sama gitu kelihatannya. Oh, saya bercerita dan dia bilang, oh sini ikut saya mau kenalkan kamu dengan suami saya.
eh, ibu ini dia seorang dari Ukraina. Jadi kita ketemu. Saya ketemu dengan suaminya, kita ngobrol cuma 2 apa 3 menit, enggak sampai 3 menit lah. Dan waktu dia bilang, oh kamu dari Indonesia, negara kamu kan negara, ya kan? Oh negara Muslim. Dan dia, wah bagaimana kamu bisa hidup, kamu percaya Tuhan? Saya bilang, oh saya datang dari pulau yang 90% itu orang Kristen. Oh, tapi saya sudah pernah pergi ke daerah di pulau-pulau yang lain yang dorang itu lebih banyak dari kita. Terus saya bilang, oh pastor, kasih kamu punya alamat, email atau apa, biar kita kalau saya udah pulang saya bisa keep in touch dan cerita tentang Indonesia punya keadaan. Terus orang yang di sebelahnya dia buka dia punya dompet. Pikiran saya, jujur ya saudara, jauh dari uang. Saya karena orang baru ketemu. Kalau Ivon buka dompet, saya tahu dia mau kasih saya uang. Ya, jujur aja iya kan? Tapi ini orang yang baru ketemu 2 menit buka dompet, pikiran saya kartu nama. Waktu saya bilang minta alamat kamu, dia buka dompetnya, yang dia kasih sama saya duit. Saya bilang, enggak, saya enggak terima ini uang. Pendetanya bilang, kamu ambil karena Tuhan bilang ini orang mau berkati kamu. Saya itu bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau berkati hidup saya, dia tidak pernah memilih siapa. Oh, kalau dia tidak pernah memilih orang dan dia tidak pernah dia membawa orang yang kita tidak kenal, itu yang surprise sekali buat saya. Dan uangnya lebih dari $75 dia kasih sama saya, lebih dari $75. Dan dalam keadaan saya benar-benar memang cuman ada uang buat pulang pergi naik train. Dan saya bilang, inilah perkataan iman saya. Saya hidup bukan karena saya lihat apa yang di depan saya, tapi karena saya percaya. Saudara, kalau saudara terima berkat saudara kerja, itu saudara sudah tahu minggu depan saya mau terima begini. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada hal-hal yang surprise Tuhan akan kasih sama saudara. Bukan soal materi loh saudara. Saudara bisa berdoa dan bercakap 2 arah dengan Tuhan, itu surprise. Yang dulu saudara minta terus, Tuhan juga budak dengar. Aduh ini orang bicara terus, dia nyana kasih kita kesempatan ya. Kita mau say something pada dia bicara terus, oh Tuhan kita minta ini udah tuh daftar so panjang sekali. Saudara juga harus mengerti bagaimana menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan, ada saatnya dia bawa saudara berdiam. Diam, jangan bicara. Habis saudara menyembah, saudara diam. Di situ saudara dengar. Tuhan bicara. Jelas loh. Jelas saudara dengar. Kalau saudara tanya sama teman, apalagi kalau dia ada pakai metro, terus dia telepon dari New Jersey, apa ngana dibilang ya? Apa ngana bilang? Ngana nintau tak sobat Arya di sini. Iya kan? Tapi kalau saudara bicara dengan Tuhan, itu jawabannya jelas. Jadi minta jawaban dari Tuhan, jangan jawaban dari manusia. Jangan buka Wikipedia, tak mau cari DP jawaban apa ya. Langsung pergi di internet, Wikipedia. Cari. Google dulu apa DP jawaban, saudara akan dapat. Cuma datang di kaki Tuhan, itulah iman saudara. Apalagi itu iman saudara. Iman itu saudara percaya akan kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang percaya akan kebaikan Tuhan? Karena saudara terima doi kan? Saudara terima berkat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya kebaikan Tuhan di saat saudara sakit? Itu tidak gampang saudara. Yang ada cuma persenggotan. Udah, apa Tuhan izinkan ini Tuhan. Kita suka sih tapi perpuluhan kita. Saudara kasih perpuluhan itu Tuhan punya. Enak aja. Iya kan? Itu perpuluhan itu cuma pagar sama orang punya hidup. Iya kan? Pagar orang punya berkat. Tapi itu Tuhan punya orang Manado bilang, sorry dulu. Tuhan punya itu. Kita suka kasih ini, tak suka kasih ini. Saya sudah kasih ini. No. Saudara memberi itu dia karena karunia
yang Tuhan kasih sama saudara, karunia memberi. Tapi saudara, kalau saudara alami itu kedekatan dengan Tuhan, saudara akan melihat banyak hal yang Tuhan mulai bawa. Itu merasakan kebaikan Tuhan di saat saudara tidak bisa berbuat apa-apapun. Saudara, satu saat saya mau bersaing, saya benar-benar tidak punya uang saudara. Dan saya sudah pikiran, saya sudah bilang, oh saya mau telepon teman saya ini. Siapa tahu dia bisa kasih saya. Saudara, sometimes Allah gunakan orang itu untuk tutup pintu bagi saudara. Jangan saudara marah, ada ngana orang Kristennya pergi gereja tidak ada kasih. No. Karena apa? Orang sudah taruh, orang punya pengharapan sama orang itu. Iya kan? Sudah taruh. Dan kesusahan itu mulai datang membelenggu hidup kita. Dan kita bilang, Tuhan sudah lupa saya. Tidak. Saudara, Tuhan selalu lihat saudara. Dan apalagi saudara, waktu kita sakit, terus kita mau bersyukur. Selama saya sakit, hampir 6 bulan saya tidak pernah mengeluh. Saya bilang, Tuhan, iyo kata Tuhan, terima kasih, thank you Tuhan bawa saya dalam keadaan begini. Saya tidak akan mengeluh. Saya tidak akan mengeluh karena saya percaya penebusku hidup. Saya tidak akan mengeluh. Saya bilang, Om Polke, tidak ada satu kata pun pengeluhan. Dulu waktu sakit, oh Tuhan ini nak baku mengerti dengan kita. Iya kan? Pernah nak keluar kata seperti itu? Atau dalam keadaan yang kecewa, yang sangat kecewa, kita bilang, Tuhan sudah lupa saya. Tapi waktu saya dibawa Tuhan dalam situasi yang seperti ini, saya cuma bilang, thank you Lord God, Engkau baik dalam hidup saya. Itu karena saudara bisa berkata begitu karena saudara punya iman. Kalau orang yang tidak punya iman, dia bilang, Tuhan itu lagi, apalagi Tuhan sebiar pak kita. Iya kan, bersungut-sungut kan. Kenapa Tuhan kasih biar pak kita? Tapi karena saudara punya iman, maka saudara tetap percaya. Di lembah kekelaman sekalipun Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah kita ada Allah yang baik. Dan apalagi firman iman itu membawa saudara punya hati yang lembut untuk memaafkan orang lain. Kuasa pengampunan itu bekerja di dalam kehidupan saya tatkala saya datang di kaki Tuhan. Waktu itu firman Tuhan bilang, suara datang, Joen, ngana tidak akan terima mujizat kesembuhan kalau ngana tidak pernah ampuni orang yang bikin kamu itu like marah. Saya masuk di kamar saya bilang, Tuhan, ini enggak gampang, Tuhan mau kasih maaf orang enggak gampang. Oh, siapa bilang, apalagi dia yang bikin salah sama kita. Dia so marah kita, kok kita yang datang berlutut pada dia, no way Jose. Enggak, saya tidak akan maafkan dia. Tuhan, kita kan betul Tuhan, cuma kita sunya enggak suka pada dia. Kita enggak benci dia Tuhan, itu kata-kata manusia kan, poles sedikit gula-gula. Ya enggak benci, mari kita enggak suka DP orang, sama aja, sami mawon. Nah, waktu saya mengeluarkan kata pengampunan, saya mengampuni. Saya bilang, Om Polke, itu saya bilang dengan rendah hati Tuhan, ini saya tidak bisa bikin. Saya tidak bisa bikin. Tapi kalau saya bisa, karena kasih karunia, karena iman itu ada dalam hidup saya. Waktu itu tanggal 27 Desember, saya bilang begini, aduh Tuhan, bagaimana mau kasih ampun ini orang ini, kita so tahu DP orang pe model. Tuhan ngana tahu kan kita inilah sadiki keras ini hati. Kalau kita bilang betul, so betul kita. Oh ternyata apa yang benar saya pikir ternyata belum benar di hadapan Tuhan. Dan saya datang, saya bilang, saya baca firman Tuhan, tepat itu firman Tuhan di Amsal bilang begini. Kalau Tuhan berkenan dengan jalan orang itu, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Oh saya bilang, ini orang ada sedikit ragu, ada sedikit keraguan. Tetapi saya bilang, saya mesti maafkan. Maaf bukan cuma di mulut, bro, tak saya maaf mangana sos kita saya maaf. Belalai kita pedada, maaf tuh keluar, tulisan maaf. No, bukan. Tetapi sesuatu, memberi maaf itu ada sesuatu pengorbanan, rasa sakit keluar. Saudara tidak akan bisa menghampiri Tuhan kalau saudara masih marah, saudara punya rekan. Saya alami itu, saya merasa seperti ada awan tembaga yang tutup di permukaan saya sehingga doa saya tidak naik menembus hadirat Allah karena saya tidak pernah mengeluarkan kata maaf bagi. Makanya saya bilang, kenapa saya sakit-sakit gak sembuh-sembuh? Saya sudah alami kesembuhan ya. Tetapi
Kok datang terus sih Tuhan? Aduh, ternyata saya belum kasih maaf. Waktu saya pergi ke gerejanya Om Polke, mereka berdoa buat saya. Om Polke, kita rekonsiliasi. Itu saya rasa itu beban yang itu beban yang bikin bungkuk, kayak Bruce Semi bilang, itu beban juga kalau kita marah sama orang, itu bikin kita tidak bisa memandang Tuhan begini terus. Itu kayak lepas dan saya lega deh rasanya. Saudara coba. Ini bukan jual obat di pasar 45 ya. Harapan sembuh. Saya alami saudara. Saudara harus coba. Kalau saudara tidak pernah mencoba, saudara tidak akan merasa itu surprise datang di dalam hidup saudara. Kalau cuma berkat biasa-biasa bangun pagi masih bernafas, ya Tuhan masih inginkan saudara ada di bumi ini. Tetapi hal-hal yang supranatural datang itu dia. Saudara harus coba. Saudara tidak akan pernah alami kalau saudara tidak pernah melangkah ke depan. Dan melangkah ke depan perlu iman. Saya tidak lihat loh, di depan saya tidak tahu apa. Tapi beranikanlah dirimu untuk melangkah. Beranikanlah hidupmu untuk melangkah kepada sesuatu yang saudara pikir mustahil. Tetapi saudara harus percaya, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Dan saudara yang kekasih, satu hal yang saudara harus ingat di dalam hidup saudara, perkataanmu. Saya bilang Om Polke, tiap hari saya declare, saya sembuh. I speak healing in the name of Jesus. Every single time, not every day. Bukan cuma every day. Dan firman itu, perkataan itu yang menyembuhkan. Dan saya baca sebuah buku di rumah sakit di Inggris. Ini dokter ini udah kasih macam-macam obat. Ini pasien gak sembuh-sembuh. Terus dia bilang begini, oke, 100 ini satu deretan ini, tiap hari kamu bilang saya sudah sembuh. Oke, kamu ini, jadi dia datang ini pasien-pasien. Tiap hari kamu bilang kamu sudah sembuh. Ini dia punya terapi ya, terapi dengan perkataan. Saudara, apa yang terjadi saudara? 2 bulan dari setelah terapi itu, dia lihat perubahan yang sangat besar dibandingkan memberikan obat kepada pasien. Di situ dia bilang perkataan itu menghidupkan. Ya, firman Tuhan sudah bilang kok, baru orang dunia sadar, baru saya dan saudara sadar. Perkataan menghidupkan. Saya bilang, Om Polke bukan main, itu perkataan. Jadi kalau saudara bilang perkataan tidak bagus ya, itu yang backing bawa orang lain kali besoele. Ya, keluar di rumah terantuk di batu. Karena orang saya bilang itu dia. Saudara yang deklarasikan sendiri. Tapi kalau saudara bicara dengan iman, setiap orang tanya, bagaimana kamu? Bagaimana ibu kami? Saya bicara dengan iman, ibu saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Mesti bilang begitu, berani. Orang akan bilang begini, mana sih? Mana kita mau lihat anak sembuh? Saya sudah sembuh saudara, saya sudah sembuh. Saya bilang begitu, walaupun firman Tuhan bilang saudara belum rasa, saudara harus bilang, perkatakan. Ini iman ini seperti Abraham mau kasih korban DP anak cuma 1. Bagaimana Om Benny? Kasih korban jatuh Emily yang Om Benny sayang-sayang. Om Benny akan bilang, Tuhan, lu yang benar aja, ini kan bicara Jakarta. Enggak apa-apa Tuhan, itu kan sense of humornya ada kan. Yang benar aja Tuhan. Tapi Abraham, dia sudah lihat jauh ke depan dengan mata iman. Dia percaya enggak mungkin Tuhan, kita dah minta bertahun-tahun sampai setua begini baru dapat ini anak. Kong Tuhan cuma mau ambil begitu. Apalagi kasih korban, mau bunuh yang benar aja Tuhan. Tapi dia bilang, ya oke lah Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu kita mau pergi no. Saya rasa waktu Abraham melangkah itu sesuatu yang berat. Tapi dia bilang saya mau melangkah. Setelah dia berkata dia mau, Tuhan lihat dia punya iman. Oh ini orang ini luar biasa. Orang ini sangat luar biasa. Maka Allah menggantikan itu korban yang sebenarnya Ishak itu menjadi, Tuhan bawa itu anak domba. Kan dia enggak pernah lihat, masa ada domba di gunung? Enggak ada kan? Kok domba-domba di padang dong? Kok ada domba nyasar di gunung? Coba saudara pikir secara logika, ini impossible. Waduh, kok bagaimana dia bicara ini domba? Mau naik ke atas. Allah yang menyediakan. Iya kan?
Allah yang sedia. Saudara percaya enggak Allah itu Allah yang akan menyediakan apa yang saudara butuhkan? Kita harus amenkan, saya percaya. Karena saya hidup bukan dari apa kata orang. Saya hidup dari apa yang dikatakan firman. Orang tua saya adalah hamba Tuhan. Melayani di kampung yang paling orang bilang sohuk di Manado waktu itu. Nyana ada listrik, banyak kaki seribu, banyak tikus. Odoh Tuhan. Saudara, itu kaki seribu bukan cuma 1-2 kali pergi kita kaki sampai bangka-bangka. Tapi saudara, saya tetap ingat itu perkataan firman Tuhan. Mami selalu bilang begini, kalau torang sudah ada apa-apa minta jumpa Tuhan. Dan saya lihat itu orang tua saya punya iman. Saya lihat bagaimana opa saya punya iman, saudara. Saya lihat luar biasa. Saya ingat waktu mama saya cerita, opa itu percaya, ini kilas balik ya. Ini orang yang beriman, kita mesti lihat orang yang beriman. Saya enggak mau angkat opa saya, ini saya cuma dengar. Itu ada tuh pendeta Edwin kau tuh punya saudara Opa Hein Lumingkewas punya istri ya. Opa Hein punya istri, dia mengandung ini selama saya belum ada di dunia ini. Terus ini cerita udah lama. Terus waktu melahirkan itu baby sudah mati di perut, jadi sudah biru. Opa saya bilang begini, berdoa, percaya dengan iman, Tuhan akan hidupkan ini baby ini. Betul saudara, mereka berdoa, ini anak ini yang sudah mati 2 hari hidup. Sekarang dia melayani Tuhan, Tante Faber, jadi sepupu sama Edwin. Jadi hamba Tuhan. Jadi saudara, perkataanmu, kalau jangan bilang, oh nanti Benny Hinn kok yang berdoa baru sembuh. Saudara juga berdoa bisa sembuh asal punya iman. Iya kan? Tapi bagaimana iman itu akan bertumbuh kalau saudara tidak pernah dengar firman Tuhan? Oh, pergi di luar. Kita mau pergi di gereja, cuma mau tinggal di pintu di luar sana. Saudara berdiri sampai beku di luar, saudara punya iman tidak akan bertumbuh. Karena apa? Tidak dengar. Cuma yang diukur yang di dalam gereja, firman Tuhan bilang, yang di dalam yang di luar halaman tidak pernah diukur. Saudara mau menerima berkat bagaimana kalau saudara cuma di muka rumah? Atau kita mau tidur dulu. Pastor, sorry, ini hari enggak mau setor muka. Lelah sekali tadi malam ada mau masak 10 meja ini. Jadi kita mau istirahat dulu. Aduh, Tuhan bilang begini. Bro Semi kan bilang, ngana ini masak begitu. Paling Bro Semi, iya bro, tidur aja. Mungkin ya. Tapi saudara, kalau Tuhan tanya begini, kita boleh enggak istirahat sadikinya, nak mulia pangana? Cuma sadiki Tuhan mau. Oh saudara, habis kita, betul. Jadi saudara, kalau saudara datang di kebaktian, saudara datang di kaki Tuhan, bukan cuma datang di gereja, di rumah pun. Saya mau cerita, terakhir ini mama saya lagi kumat. Saya lompat di bathtub. Karena kalau di bathtub kan orang enggak tahu kan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Jesus Lord. Saya pakai bahasa Inggris. Jesus Lord. Waktu saya bilang begitu, itu suara datang, remember mustard seed. Oh, thank you. Remember mustard seed. Saya bilang, aduh saya ingat. Waktu saya pergi ke Tulsa 2 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan besar di Amerika. Saya enggak tahu kenapa dia mau kasih saya ini mustard seed. Satu genggam. Dia ambil dari punya jaket. Itu Tommy Barnett ya. Dia taruh di tangan saya. Dari mimbar sampai pintu keluar dia taruh dan dia berdoa. Tapi pulang rumah saya berdoa, Tuhan, apa maksud mustard seed ini? Apa maksud biji sesawi ini? Terus itu suara bilang, coba kamu perhatikan benar-benar ini biji sesawi. Dia kecil sekali saudara, saya masih simpan. Kecil tapi betul-betul bulat, round. Dia punya bulat bukan bulat sama seperti bulat kong ada dia punya itu rogi-rogi tadi. Nah ini bulat yang sempurna. Saudara, waktu itu bulat sempurna saya lihat, itu suara datang dalam telinga saya, Joanne, iman itu seperti itu biji sesawi yang bulat. Kalau kamu taruh rasa khawatir dengan imanmu,
Dia bukan round lagi, bukan perfect faith. Tetapi dia itu sudah iman plus worry. Saudara, ada beberapa banyak di dalam hidup saya dan saudara selalu campurkan itu iman dengan rasa khawatir. Nanti besok mau jadi begini, nanti besok kita mau jadi begini. Aduh, kalau kita nak bayar kita perekor rusak. Ya itu ya sudah resiko, tetapi taruh kita pengharapan. Saya punya pengharapan sama Tuhan. Taruh harap 100% sama Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Allah itu kerja dalam hidup saudara. Bukan hidup orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi hidup orang percaya yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apalagi yang membuat arti dari iman itu? Iman itu adalah bagaimana saudara memberi diri 100% untuk Tuhan. Bukan 100% saya sudah alami ya. Waktu saya tidak melayani, oh Tuhan betul-betul memang semua pintu tertutup. Semua pintu tertutup. Dan waktu saya komitmen Tuhan, saya dipanggil bukan untuk kerja di warehouse, saya dipanggil untuk melayani. Saya turun ke jalan saudara. Saudara, kadang saudara merasa nyaman di gereja ini. Oh saudara, saya bersaksi dengan satu orang yang dari New Hampshire, dia bilang begini, yang jadi kebahagiaan saya adalah karena saya memberitakan Injil kepada banyak orang di luar belum tahu siapa itu Tuhan. Nah firman Tuhan bilang, kalau tidak ada yang memberitahukan, bagaimana mereka mau tahu? Iya kan? Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau Tuhan mau datang, kalau ini orang yang ada di seluruh dunia ini sudah terima itu Injil kebenaran, sudah dengar, sudah baca. Makanya Tuhan pakai orang-orang seperti Tim Tibo, dia tulis itu apa? Yohanes 3 ayat 16. Orang ada ribuan orang Google, apa so DP arti itu? Orang Google cari, yang muncul ayat Alkitab. Dengan tidak sengaja orang ini dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Orang kan tahu karena begitu besar kasih. Yang dunia ini kan sudah kehilangan kasih. Kenapa orang terlibat obat-obat terlarang? Kenapa orang depresi? Karena tidak ada kasih. Mereka tidak pernah temukan itu kasih yang sebenarnya, kasih Tuhan. Nah, saya dan saudara sudah alami itu kasih, bawa itu kasih kepada orang lain. Iya kan? Bawa keluar. Bawa keluar dengan iman. Bukan karena kita pergi di jalan, kita berani bicara. Tapi saudara harus tahu, bawa itu firman kasih itu dengan imanmu. Saya percaya orang ini akan menerima firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8b Tuhan bilang, apa yang dicari Yesus? Adakah aku temukan iman di muka bumi ini? Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba Tuhan.